Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang sudah saya lakukan penelitian beberapa waktu yang lalu, yang mana di sini judul yang saya ambil yaitu peningkatan kemampuan belajar membaca dan menulis bagi siswa MI kelas 1 di MI Nurul Hikmah Tanjung Medang, di mana di sini permasalahan yang saya ambil ini saya temukan ketika saya melakukan kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata, di mana selama 30 hari saya di sana, saya mendapat satu perhatian kepada permasalahan yang mana anak-anak ketika dia sudah kelas 5 sampai kelas 6, dia belum lancar membaca dan menulis dengan baik dan benar. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Alasan saya mengapa mengambil judul penelitian ini karena waktu saya menjalani kuliah kerja nyata atau KKN di Desa Tanjung Medang, di sana saya mendapatkan sebuah permasalahan di mana anak SD atau MI sudah kelas 6 tetapi belum bisa membaca dan menulis dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Maka dari itu saya tertarik dan tertantang untuk menarik judul yang mengenai kesulitan belajar membaca dan menulis bagi anak SD. Alasan lain mengapa saya mengambil judul ini yaitu akhir tahun lalu, tepatnya tanggal 3 Desember 2019, hasil studi program for International Student Assessment atau VISA 2018 telah dirilis, yang mana VISA ini adalah sebuah sistem ujian yang dilakukan oleh Organization of Economics, Cooperation dan Development atau OECD untuk mengukur hasil kualitas pendidikan dari negara-negara seluruh dunia. Setiap 3 tahun sekali, PISA ini melakukan tes kemampuan membaca matematika terhadap 15 siswa. Nah, dari hasil ini menempatkan peringkat Indonesia di peringkat 72 dari 78 negara yang mengikuti tes kompetensi VISA. Adapun rincian dari hasil keputusan VISA terhadap siswa Indonesia di 5 negara di atas dan di bawahnya. Peringkat ke-67 itu diraih oleh North Macedonia, kemampuan membaca dengan nilai 393 dan matematika 394. Nah, sedangkan kemampuan dari hasil studi PISA ini ada beberapa catatan menarik untuk dianalisis, yaitu pertama, kemampuan membaca siswa Indonesia adalah yang terendah dibanding kemampuan dalam bidang matematika dan sains. Maka dari itu, merujuk pada skor VISA yang seperti tertera pada tabel di atas, bahwa nilai kemampuan membaca siswa Indonesia adalah 371, tertinggal 116 poin dari rata-rata negara lain, yaitu 487. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia adalah kompetensi yang seharusnya paling mendapat perhatian karena memiliki nilai yang paling rendah. Kemudian muncullah pertanyaan, apakah pemerintah sudah melakukan program peningkatan kemampuan membaca? Apakah program itu sudah terlaksana dengan baik? Adapun hasil dan pembahasan pada penelitian artikel ilmiah saya ini, yang pertama itu evaluasi proses. Pada proses pembelajaran yang dilakukan di MI Darul Hikmah Desa Tanjung Medang, anak-anak diberikan sebuah kartu yang berisi gambar dan tulisan di dalamnya. Kemudian mereka disuruh mengamati gambar apa dan huruf-huruf apa yang tertera di dalam kartu tersebut. Ketika anak-anak selesai mengamati, anak-anak disuruh mengeluarkan pendapat mereka tentang apa saja yang mereka ketahui dari kartu mereka masing-masing. Setelah semua anak-anak mengeluarkan pendapat mereka tentang isi di dalam kartu tersebut, lalu penulis menjelaskan kembali apa saja gambar dan tulisan di dalam kartu tersebut.
Yang kedua itu evaluasi input. Dirga menjadi hyperaktif di lingkungan masyarakat tetapi pasif di lingkungan sekolah karena kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua maupun keluarga, sehingga Dirga ketika berada di lingkungan masyarakat menjadi hyperaktif karena Dirga mencari perhatian. Dan ketika Dirga berada di sekolah, dia menjadi pasif karena Dirga merasa tidak cocok dengan lingkungan sekolah tersebut karena kurangnya perhatian dari orang tua Dirga itu. Yang terakhir itu evaluasi produk. Ketika Dirga dan kawan-kawan ikut rombel atau rombongan belajar, sikap dan perilaku Dirga berubah dari yang pasif menjadi hyperaktif dikarenakan berada di lingkungan masyarakat. Akan tetapi hyperaktifnya Dirga lebih ke arah negatif. Dirga sering mengganggu temannya dan memukul temannya. Dan hyperaktif positifnya ialah Dirga mau berbicara dan ketika pembelajaran dimulai Dirga mengikuti pembelajaran dengan aktif sama seperti teman-teman yang lain. Adapun metode yang saya gunakan pada penelitian ini, penulis dalam pengabdian ini menerapkan sebuah metode alfabet cup yang diterapkan kepada 22 siswa kelas 1 di MI Nurul Hikmah Tanjung Medang. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kartu sebagai alat belajar membaca dan menulis. Jadi dapat ditegaskan bahwa anak-anak yang belajar mengenal huruf sejak usia dini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak untuk mempersiapkan diri dalam belajar membaca dan menulis. Evaluasi program dilakukan dengan menggunakan model konteks input proses de product atau CIVP yang dikembangkan oleh Daniel Stubblieben. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.